Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan sehingga di kesempatan pagi ini kita bisa kembali melanjutkan sesi rehat subuh kita. Dan topik yang kita akan bahas insya Allah yaitu macam-macam kebiasaan ataupun budaya dalam pandangan syariat kita. Baik, sebelum kita masuk ke sesi materi kita sapa terlebih dahulu guru kita Ustaz Amin Nurbaiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Semuanya khair. Alhamdulillah. Masya Allah. Batikan Ustaz? Batik. Ini batik ANB bukan Ustaz? Bukan ya? Bukan. Ini kita nggak janjian kan? Enggak Ustaz. Masya Allah. Pas sholat subuh loh, kok pakai batik? Saya juga pakai batik ini. Ini mungkin cocok juga Ustaz ya dengan tema pembahasan kita. Ini kita pakai baju berbudaya. Ya. Halal Ustaz ya? Halal, alhamdulillah, insya Allah. Dan di sini juga ada 3 jenis minuman ya. Ini seragam ini ya, yang kanan kiri. Yang tengah ini, tahu nggak Ustaz? Apa ini? Ini namanya bir peletok. Ustaz kok minum bir Ustaz? Masya Allah. Jadi kalau bahasa Betawi bir peletok, kalau dalam orang Jawa nyebutnya wedang secang. Oh, secang. Ya, ini minuman berbudaya juga. Berbudaya. Ya. Tapi halal Ustaz ya? Halal insya Allah. Wedang secang tidak memabukkan. Nah ini mejanya juga terbuat dari rotan. Ini meja berbudaya juga. Budaya Ustaz ya? Jadi apa yang sebenarnya kita tidak berbudaya? Peci ini juga peci, katanya peci nasional ya. Nasional. Jadi ini peci berbudaya. Orang Afrika suka Ustaz peci seperti ini. Suka ya? Suka. Jadi, baik. Jadi kalau ada orang yang ngasih tuduhan, Ustadz ini tidak berbudaya, bingung kita mau ngomong apa? Setiap hari kita minum minuman berbudaya. Apa minuman berbudaya? Wedang jahe kan. Jadi biasa kita minum pon-pon kan berbudaya gitu. Wedang gitu. Wedang Kalau ini yang disebut sebagai budaya, kita sepakat bahasanya kayak gini, halalan thayyibah. Mubah untuk dilakukan. Jajan kesukaan saya itu getuk. Dan getuk itu tidak ada di Kalimantan ya. Di Sumatera ada nggak getuk? Ada Ustaz. Di sana kan banyak orang Jawa juga Ustaz. Oh, itu berarti budaya Jawa sampai sana. Iya. Cuman wayangnya nggak ke sana. Wayang nggak ke sana. Tapi ada juga Ustaz. Ada juga. Kalau acara ini ya, acara nikahan atau yang lain, terutama mereka yang berada itu ngundangnya langsung dari Jogja itu Ustaz. Dari Jawa itu. Didatangkan semua ke sana. Jadi pernah saya satu pesawat itu isinya pemain wayang semua. Berarti budaya dibawa kemanapun. Tidak bergantung kepada lokasi. Iya. Maka selama masyarakat bisa menerima itu sebagai hal yang mubah, hukumnya diperbolehkan. Baik. Baik Ustaz, ini kan topik kita macam-macam budaya Ustaz ya. Nah, sebenarnya apa sih manfaat atau apa sih tujuan kenapa kalau kita tahu budaya itu ada macam ini, ada yang ini gitu. yeah. Jadi kenapa perlu ada klasifikasi ya seperti itu dan kenapa kalau kita tahu tuh manfaatnya apa Ustaz? Nah, jadi bagian dari prinsip syariat adalah membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Ketika orang itu mau bersikap adil, maka dia harus membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Kalau dibalik, yang sama dibedakan, yang beda disamakan, pasti nanti akan rancu. Sebab yang berbeda pasti menghasilkan hukum yang berbeda. Yang sama berarti hukumnya sama. Maka di antara yang perlu dipahami oleh setiap muslim adalah bisa membedakan yang berbeda dan menyamakan yang sama. Seperti orang punya pernyataan, laki dan perempuan itu sama. Ini kan bingung kita. Masa laki dan perempuan sama? Yang satu seperti ini, yang satu seperti itu. Dan Al-Quran menegaskan walaysa dzakaru kal untha. Lelaki itu tidak sama dengan wanita. Maka ketika ada orang yang punya keyakinan laki dan perempuan itu sama, ini dia berarti menyamakan yang berbeda. Dan itu tidak adil. Itu sebuah kezaliman. Sehingga kita bisa lihat ya, dalam dunia olahraga saja,
cabang olahraga untuk lelaki dan perempuan dipisahkan, dibedakan. Misalnya sepak bola laki-laki dengan sepak bola perempuan kan, itu dibedakan atau disamakan? Beda. Dibedakan. Karena kalau ini lawan itu nggak berkelas. Misalnya kelas lari, ini perempuan, ini cabang untuk laki-laki. Dipisahkan antara laki dan perempuan. Ketika dicampur, ini nggak seimbang. Sehingga orang bilang nggak apple to apple ya. Tidak seimbang ketika itu dipertandingkan. Berarti secara naluri orang mengatakan laki dan perempuan itu beda. Tapi kemudian ada lisan yang mengatakan laki dan perempuan sama. Berarti ini sama dengan menyamakan sesuatu yang beda. Dan itu kezaliman. Sebagai konsekuensinya, maka nanti hukumnya juga akan berbeda. Hukumnya akan berbeda. Aturan yang berlaku bagi laki-laki ada yang berbeda dengan aturan yang berlaku bagi wanita. Meskipun ada sebagian yang sama, seperti wajibnya sholat, wajibnya puasa. Kecuali ketika mereka punya udzur karena haid, jadinya wanita tidak boleh untuk melaksanakan sholat dan puasa. Baik. Nah, budaya yang ada di masyarakat, kenapa kita perlu membuat klasifikasi seperti ini? Karena nilainya berbeda. Ada yang bernilai sebagai hal yang mubah, bahkan ada yang diperintahkan oleh syariat, dan ada yang bernilai sebagai pelanggaran dan bahkan tindak kriminal dalam Islam. Kok bisa Pak budaya sebagai tindak kriminal? Karena budaya ini jahat sekali. Ketika itu dipertahankan bisa merusak masyarakat, merusak tatanan masyarakat, merusak akal mereka, dan aneka banyak kerusakan yang lain. Yang itu orang bisa memahami dengan hanya melihat efek dari ketika itu bertahan di masyarakat. Sebagai contoh misalnya, dulu kan ada ya kerajaan yang punya aturan bahwa lelaki yang boleh menjadi karyawan kerajaan ini harus dipotong kemaluannya. Apa namanya? Kasim ya. Kasim. Dia harus jadi kasim. Lalu itu kan turun-temurun dari generasi ke generasi di kerajaan itu sampai akhirnya jadi aturan, jadi kebudayaan mereka. Sehingga ada lelaki yang dipotong kemaluannya ketika dia mau menjadi pejabat kerajaan yang mendampingi raja. Budaya seperti ini, kalau misalnya dipertahankan di masyarakat dan itu menjamur di semua negara misalnya. Di Indonesia, siapa yang jadi pas pampres harus dipotong kemaluannya misalnya. Lalu di tempat yang lain, siapa yang mau mendampingi presiden harus dipotong kemaluannya. Kira-kira gimana? Ngeri. Merusak itu. Sehingga yang kayak gini apakah kemudian bisa disebut sebagai budaya yang harus dipertahankan? Nanti dulu. Komentar seperti itu harus dipertimbangkan. Efek sampingnya kayak gimana? Contoh yang lain. Saya pernah dapat kabar bahwa kalau nggak salah di Thailand, atau kalau nggak di Thailand ya pokoknya, atau Vietnam atau mana, pokoknya negara sekitar itu ya. Yang jelas ini adalah negara non-muslim. Mereka punya prinsip bahwa ketika ada anak gadis yang sudah siap untuk menikah, maka dia ditaruh di dalam sebuah gubuk. Ada? Lalu siapapun lelaki yang tertarik dengan anak gadis ini, dia boleh masuk ke gubuk itu dan melakukan hubungan badan. Sampai kemudian, sampai hamil atau apa gitu. Siapa yang menghamili, maka dia yang akan dinikahkan. Bayangin, kalau seperti ini terjadi di masyarakat, di negara ini, di negara ini, negara ini, ada semuanya. Bayangin ya, ini ngerusak nasab. Ini kan ngerusak nasab. Jadinya, ini anaknya siapa? Kemarin yang datang ada 5 lelaki. Siapa yang bisa dipastikan kalau ini adalah bapaknya? Bisa jadi ketika yang diakui adalah anaknya B. Padahal sebenarnya itu berasal dari C. Atau berasal dari A. Jadinya nggak karuan. Dan ketika nasab itu ngerusak, nasab itu sudah rusak, ada banyak turunan yang rusak lainnya. Itu jadi budaya mereka. Dan ketika budaya itu dipertahankan, kemudian orang komentar, ya ini budaya layak untuk dipertahankan. Ngawuri-wuri kabudayan. Mempertahankan kebudayaan. Ini bisa membahayakan bagi masyarakat. Dan masih banyak budaya-budaya yang lain ya, yang terjadi di masyarakat disebabkan karena situasi seperti ini. Ada budaya di Jepang, harakiri ya. Kalau orang itu gagal ketika melakukan misi tertentu, maka dia harus bunuh diri. Dia harus tusuk dirinya,
kemudian dibantu oleh orang lain untuk memenggal kepalanya. Akhirnya ketika itu dilakukan, apa yang terjadi? Akan ada banyak sekali orang yang bunuh diri disebabkan karena dia gagal. Walhamdulillah budaya seperti ini tidak menyebar kemana-mana, sehingga kita mengenal ini ada di sini, budaya ini ada di sini, budaya ini ada di sini. Tapi dia sifatnya endemik dan tidak kemudian meluas keluar. Jadinya kalau kita mengenal klasifikasi ini, kita tahu budaya itu tidak sama nilainya. Ada budaya yang bermasalah, secara naluri saja bermasalah. Jadi manusia dengan fitrahnya akan menilai ini masalah. Belum kita belajar atau belum kita membawa syariat Islam untuk menghukuminya. Nah, syariat Islam menilai itu sebagai sesuatu yang bermasalah. Ketika itu sesuatu yang bermasalah, kita anggap sama dengan yang tidak bermasalah, berarti ini sama dengan menyamakan sesuatu yang beda. Dan kalau di negara kita ada model budaya kesyirikan. Contohnya gimana, Pak? Orang bermain jin, tapi itu dijadikan sebagai bagian dari budaya. Permainan yang sebenarnya itu hanya sebatas permainan, tapi ternyata di balik itu ada praktek ngundang jin, sehingga tiba-tiba orang itu jadi kesurupan, terus dia makan beling, habis itu dia memukuli dirinya sendiri, ada yang nusuk-nusuk badannya tapi dia nggak tembus, atau ada yang tembus tapi dia nggak sakit, nggak mati. Misalnya lidahnya ditusuk, hidungnya ditusuk tapi tidak keluar darah. Ini bagian dari budaya, tapi ini kesyirikan. Dan ketika kita berbicara kesyirikan, karena dia minta bantuan kepada setan, maka kita bisa katakan bahwasanya budaya seperti ini nilainya adalah kesyirikan, tidak boleh dilakukan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Mungkin tadi udah ada contoh, Ustaz, ya, untuk budaya yang mubah seperti bir apa tadi, Ustaz? Kemudian batik gitu ya. Kemudian tadi Ustaz juga sebut contoh ada budaya yang itu diharamkan seperti tadi mengandung kesyirikan. Kalau budaya yang sampai ke tahap diperintahkan tuh gimana, Ustaz? Maksudnya kayak ini sama syariat malah dianjurkan gitu ya. Ada beberapa budaya orang musyrikin yang kemudian dipertahankan oleh syariat, seperti melayani tamu, ya, menghormati tamu, menghormati tetangga. Di masyarakat kita, menghormati tetangga itu Masya Allah termasuk salah satu di antara budaya yang sangat dijaga. Sehingga bagaimana bersikap sopan santun terhadap tetangga, terhadap tamu, masyarakat kita kan sangat perhatian dengan itu. Terutama yang berada di Jawa, di daerah ya. Kalau di kota mungkin suasananya beda. Sehingga orang lebih individual dibandingkan ketika dia berada di Jawa. Mungkin di kota bisa jadi ada orang yang punya rumah besar. Dia kasih tembok, kasih pagar. Kemudian di depannya kasih gerbang. Mobil masuk, gerbang tutup, nggak pernah dia berinteraksi dengan sebelahnya. Bahkan kadang nggak kenal. Di Jakarta banyak yang kayak gitu kan. Baik. Di Jogja kita tidak mengenal seperti itu, meskipun ada sebagian tempat. Tapi secara umum ketika kita bertetangga, hampir dari ujung kampung ke ujung kampung kenal semua. Ya, sehingga Anda kalau misalnya datang ke Gunung Kidul, atau nggak usah Gunung Kidul, ke Sleman ya, ke sebuah kampung, ada orang tersesat nyari alamat. Saya cari Pak ini. Oh, 3 kilo lagi Pak dari sini. Masya Allah. Nama itu sudah tersebar 3 kilo. Mereka itu kenal sampai pada jarak yang sangat jauh. Karena bagaimana mereka menjaga berbuat baik kepada tetangga, serawung dengan tetangga, kumpul dengan tetangga. Sehingga dengan adanya itu, mereka bisa saling mengenal. Meskipun jaraknya jauh. Itu kan di beberapa daerah yang rumahnya jarang-jarang, kayak di Gunung Kidul kan masih jarang-jarang ya. Di Kulon Progo ada yang kayak gitu. Di satu rumah nanti jarak sekian ratus meter baru ada rumah lagi. Itu sampai jarak 3 kilo orangnya masih kenal. Nah, itu contoh budaya menghormati tetangga. Dan dalam Islam seperti ini diperintahkan. Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah, fal yukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan dia ganggu tetangganya,
muliakan tetangganya. Sehingga bahkan kita kan punya tradisi begini ya. Jadi ini mungkin tidak ada di tempat yang lain. Kalau kita lewat di sawah gitu kan, lalu melihat ada, atau lewat di kebun, lihat ada buah atau apa, ada anggur, ada rambutan. Anda ngambil, metik, itu bagi masyarakat sini kebanggaan. Monggo silakan dipendet, nggak usah taren, nggak usah ngomong tuh boleh. Di kerajaan ini kan banyak kebun rambutan ya. Mungkin sekarang sudah banyak ditebang. Saya masih ingat dulu awal-awal ketika di sini, pas musim rambutan, jalan itu berwarna merah. Rambutan banyak sekali. Sehingga seperti kalau di Jepang apa namanya? Sakura ya. Ketika pas lagi berbunga kan suasana jalan tuh bunga sakura. Di kerajaan tuh pas lagi musim rambutan merah, itu jalan seperti warna merah. Karena hampir semua tetangga depannya itu ada rambutan. Itu orang mau ngambil rambutan kapanpun, siapapun bebas. Karena bagi masyarakat sini yang kayak gini nggak boleh untuk ditolak, nggak boleh untuk dilarang. Sehingga jalan terus ngambil silahkan. Karena kita punya kebiasaan bahwa hasil alam ya yang paling berhak menikmati memang pemiliknya. Tapi dia tidak boleh menolak orang lain, menahan orang lain, melarang orang lain untuk menikmatinya. Itu budaya yang disyariatkan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ini ada satu kaidah menarik mungkin, Ustaz ya. Kalau sebelumnya itu kan kita ketika membahas ayat-ayat sifat itu, Ustaz, tentang Allah itu kan kita punya kaidah ketika kita menerima Al-Quran itu, sebagian kita terima, maka keseluruhannya harus diterima, gitu ya. Nggak boleh ada kemudian kita bilang, oh ayat ini kami terima, yang ini kami tolak. Karena kita meyakini kebenarannya. Bagaimana kalau misalkan dalam urusan budaya ini tadi, Ustaz, nggak boleh kita itu hanya terima sebagian, lalu kemudian sebagian lagi kita tolak, gitu, Ustaz. Ya kalau memang mengakui kamu ini orang Indonesia, Nusantara, ya terimalah budaya Nusantara itu. Totalitas gitu loh. Jadi jangan cuman maunya nerima batik aja, nerima bir pletoknya aja. Yang tadi misalkan ada kayak event-event tertentu nggak mau diterima gitu. Itu kan berarti setengah-setengah ini nerima budayanya, nggak ngakui gitu. Kan kita itu kalau harus jadi orang Indonesia itu seutuhnya gitu loh, Ustaz. Jangan nanti oh berarti orang Indonesia separuh aja gitu. Gimana, Ustaz, kalau seperti itu? Baik. Menyamakan budaya dengan aturan syariatnya jelas ini sama dengan membandingkan antara langit dan bumi ya. Sehingga ini aturan syariat, sumbernya dari Tuhan, dari satu sumber yang sama. Sudah? Maka apa yang difirmankan oleh Tuhan di bagian depan adalah sebuah kebenaran, sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan di bagian belakang juga sebuah kebenaran. Sehingga utuh ini 100% benar. Tidak ada yang menyimpang. Karena dia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu. Baik. Kalau budaya itu kadang sumbernya beragam. Kalau kemudian kita bilang bahwasanya Anda kalau menerima budaya, terima seutuhnya. Jangan diterima sebagian, ditolak sebagian. Kamu penduduk bumi bukan? Penduduk bumi. Kalau begitu terima budaya seluruh penduduk bumi. Jadilah penduduk bumi seutuhnya. Terus kita punya budaya yang berbeda antara yang ada di Jogja dengan yang di Surabaya. Nanti Surabaya beda lagi dengan yang ada di Bali. Bali beda lagi dengan yang ada di NTT dan NTB. Nanti beda lagi dengan ada yang di Papua. Budaya mana yang mau diterima? Jangankan yang luar negeri ya, yang Indonesia saja. Jadi orang Indonesia seutuhnya. Baik, kita akan komitmen jadi orang Indonesia seutuhnya. Terima semua budaya. Lalu orang Jawa suruh pakai koteka? Nggak mau saya. Nggak benar ini. Coba bayangin, kalau di Jawa ada orang pakai koteka, maka akan diamankan. Pak, nggak usah, jangan kayak gini Pak. Nggak boleh di sini. Kenapa nggak boleh? Ini kan budaya saya. Ada misalnya orang Papua pakai koteka di Jawa ya. Gimana kira-kira? Masyarakat akan menolak. Jangan Pak, ini memalukan. Di sini ini memalukan. Tapi di tempat kami ini udah biasa.
yaitu di daerah Bapak. Beda dengan yang ada di daerah sini. Atau kemudian misalnya Jawa dengan budaya yang lain kadang-kadang berbeda. Kalau kemudian kita mengatakan bahwa jadilah orang Indonesia yang seutuhnya, terima semua budaya, bingung. Terus budaya yang mana yang harus saya ikuti? Kamu orang mana? Orang Jawa ya, pakai budaya Jawa. Baik, tapi saya tinggal di Papua misalnya. Atau saya tinggal di Kalimantan. Jadinya menyamakan antara budaya dengan syariat ini sama seperti membandingkan antara langit dan bumi. Dua hal yang jauh sekali. Sebab budaya itu buatan manusia. Dan buatan manusia tergantung selera mereka. Maka bagi sebagian orang itu sopan, bagi yang lain ini tidak sopan. Berpakaian membuka aurat di masyarakat kita itu tidak sopan. Kondangan pakai kayak gitu Pak misalnya. Pakai misalnya cawet ya, celana pendek, terus telanjang dada, hadir di acara walimah. Gimana kira-kira? Diusir. Diusir. Nggak boleh. Pak yang sopan. Tapi ini budaya saya. Nggak boleh Pak, harus sopan. Maka dari sini kalau menyamakan antara syariat dengan budaya itu ya terlalu jauh. Nah, baik, Ustaz. Ada ungkapan ini, Ustaz ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu. Artinya ya kalau kita hidup di suatu masyarakat, ya ikutilah budaya yang ada di masyarakat itu, gitu ya. Kalau kita hidup di daerah ini, ya ikutilah adat kebiasaan di situ. Sehingga kalau nanti ada orang bilang, Pak ini penyimpangan Pak, gitu. Maka masyarakat bilang, loh enggak, ini udah kebiasaan kami gitu loh. Ini ya di daerah sini udah biasa gitu. Jadi artinya kan kalau kita menyikapi seperti itu, ya mestinya kita tidak anggap itu penyimpangan karena memang sudah biasa gitu ya di masyarakat tersebut. Kalau itu seperti apa, Ustaz? Jadi karena kita kan ada tuntutan juga hidup dengan budaya atau dengan masyarakat tempat kita berada, diminta menyesuaikan, itu seperti apa? Pepatah ini ada di tempat kita ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau yang saya pahami itu masalah aturan. Di mana kamu berada, kamu harus mengikuti aturan setempat. Dan terkadang aturan dengan budaya itu dua hal yang berbeda. Aturannya di sini misalnya aturan di Jogja misalnya. Pada saat Idul Fitri, jika ada orang yang mampir, maka kasih makan, itu aturan. Dan tamu ketika dikasih makan nggak boleh nolak, misalnya ya, itu kan aturan. Maka ketika Anda berada di sana, ikuti aturan itu. Ikuti aturan itu. Kemudian di tempat yang lain mungkin akan berbeda. Di Jawa Timur, kalau orang sudah disuguhi baik makanan, minuman atau apapun, sudah disuguhi, tuan rumah tidak akan mempersilahkan. Sehingga orang itu ketika bertamu duduk, kok nunggu dipersilahkan, dia bisa pulang kehausan. Tapi di Jogja berbeda. Setelah disuguhi, Anda jangan langsung minum. Tunggu dipersilahkan. Kalau belum dipersilahkan, lalu Anda sudah minum, nggak sopan. Belum dipersilahkan kok sudah diminum. Sehingga di sini ketika disuguhi, tamu itu harus sabar. Ngeliatin terus kan nih. Ngeliatin. Kok nggak disuguhi-suguhi? Andai kan tuan rumah lupa, nggak mempersilahkan, sampai berakhir pembicaraan, dia pulang kehausan. Masya Allah. Terus aturan yang mana yang kita pakai? Ya sesuai Anda berada di mana. Ketika ada di Jawa Timur, begitu sudah disuguhi, Anda ambil habisin, tidak apa-apa. Dan itu tidak dianggap tidak sopan. Tapi ketika Anda di Jogja, tunggu dulu. Dan saya pernah seperti itu, karena masih terbawa dengan tradisi Jawa Timur. Ya. Di sini untuk berlatih seperti itu saya cukup lama. Begitu disuguhi, ada keinginan untuk minum, langsung saya minum. Yang lain ngelirik. Belum waktunya. Nanti dulu. Dan di sini kan prinsipnya keseragaman ya. Semua udah dikasih dulu, misalnya pas kondangan kan, ada banyak orang. Ngasih tehnya kan bertahap. Jadi yang sini sudah dapat, yang ujung sana belum.
Itu tunggu sampai semuanya sudah dapat, baru nanti pembawa acara monggo dipun unjuk, dipun rahapi, silahkan diminum, dinikmati, baru mereka minum. Dan itu pun begitu dimangga nih, dipersilahkan, nggak langsung minum, langsung mereka saling mempersilahkan, monggo, baru gitu baru berani minum. Masya Allah. Antum merasakan itu enggak? Belum? Iya, Ustaz. Tapi ya begitulah mungkin. Begitu ya. Ini mungkin teman-teman yang ada di Jakarta bingung prakteknya kayak gimana ya. Anda coba hadiri kondangan yang lesehan ya, yang seperti itu. Itu Anda disuguhi langsung minum, diliriki sama yang lain. Belum waktunya. Itu contoh sederhana. Ada aturan-aturan yang dipegangi oleh masing-masing masyarakat. Sehingga di mana Anda berada, aturan itu dijaga. Begitu, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ini coba kita buat kesimpulannya di halaman 299. Dilihat dari status hukumnya, saya sebut status hukumnya. Saya tidak mengatakan asal-usulnya, karena budaya asal-usulnya memang dari tradisi manusia. Dilihat dari status hukumnya, secara umum adat dan budaya bisa kita bagi jadi 3. Jadi yang kita bedakan hukumnya, jamaah. Yang kita bedakan hukumnya. Pertama, adat dan budaya yang diperintahkan oleh syariat untuk dipertahankan, seperti memuliakan tamu, memuliakan tetangga, kemudian akrab dengan teman, menjaga ukhuwah, dan seterusnya. Dan Islam terdepan dalam masalah ini. Dan para asatidzah Ahlussunnah mengajarkan ini kepada masyarakat. Kadang saya tidak menjumpai referensi seperti itu di buku-buku yang ditulis oleh selain Ahlussunnah. Ya, meskipun bukan berarti saya telah menyapu semua buku itu. Tapi dulu ya, waktu kita mengikuti beberapa kelompok-kelompok di kampus, pembahasan kayak gini nggak pernah diangkat. Pembahasan seperti ini diangkat setelah kita belajar kajian para asatidzah Ahlussunnah. Mereka membahas tentang adab bertamu, adab bersama orang tua, adab bersama ini, adab bersama ini. Masya Allah. Demikian kayanya Islam dengan adab. Saking kayanya Islam dengan adab, semuanya serba beradab. Yang itu mungkin dulu tidak pernah kita pelajari. Sampai walhamdulillah, saya pernah punya kajian, judulnya Fikih Adab. Itu dari adab, mulai adab bangun tidur, sampai adab tidur lagi, lengkap. Adab makan, adab ketika di toilet, adab ketika bertemu dengan orang lain, adab ketika bertamu, lengkap itu adab. Judulnya Fikih Adab. Mungkin jamaah juga penting untuk memiliki buku ini. Kalau tidak salah, Syekh Asy-Syalhub, Fuad Asy-Syalhub atau siapa. Jadi, Kitabul Adab, judulnya Kitabul Adab. Buku itu pernah selesai saya kaji, sudah cukup lama di kerajaan ini. Dan itu salah satu di antara bukti bahwasanya Islam sangat menghargai keberadaan budaya-budaya yang sesuai dengan adab. Ya. Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub. Dan sebelumnya ada yang lebih panjang lebar, yang lebih komplit, Al-Adab Asy-Syar'iyyah, karya Ibnu Muflih, ulama Hambali. Dari sini kita bisa lihat bahwa Ahlussunnah begitu perhatian dengan masalah adab. Dan itu bagian dari budaya yang dipertahankan dalam Islam. Baik, yang kedua, budaya yang bertentangan dengan syariat. Contohnya apa? Mendem, mabuk-mabukan. Di sebagian tempat itu budaya. Di sini Mas, kalau ada orang hajatan, maka malamnya mereka mabuk-mabukan. Dan tuan rumah yang punya hajatan harus menyediakan fasilitas itu. Dibelikan bir atau minuman-minuman yang lainnya. Lalu disuguhkan, nanti ada orang yang main remi, main apa, sambil mabuk. Siangnya hajatan. Entah nikahan atau apa. Jadi yang nunggu di malam itu, dikasih suguhannya itu, minumannya memabukkan. Tradisi ini harus disingkirkan. Ini bisa berbahaya.
judi juga ya. Di sini kan menguburkan mayat itu rata-rata siang. Kalau enggak jam 9, 10, kemudian siang jam 2 atau sore setelah asar. Jarang masyarakat sini memakamkan jenazah malam hari. Dan ini sesuai sunnah. Yang bagus, jenazah itu dimakamkan siang hari. Baik. Nah, orang yang meninggal waktu sore, misalnya meninggal habis asar, kalau kemudian cepet-cepetan dimandikan, dikafani, dimakamkan, kadang waktunya nggak cukup. Akhirnya jenazah baru beres dikafani setelah maghrib. Nah, karena pemakamannya besok siang, maka malamnya itu jenazah ditungguin. Di beberapa daerah, nungguin jenazah itu sambil main remi, main kartu. Ini jenazah, sampingnya orang main kartu. Dan bahkan kadang mereka taruhan. Kadang suguhannya adalah minuman keras. Sebelahnya jenazah. Dan itu tradisi di sebagian daerah, di sebagian kampung. Seperti ini kah budaya yang harus dipertahankan? Tidak boleh. Orang di masa Nabi SAW, ya masyarakat jahiliyah, mereka punya tradisi tawaf sambil telanjang. Dan mereka mengaku cara tawaf seperti ini adalah budaya sejak masa silam yang merupakan perintah Allah. Bahkan mereka mengklaim itu perintah Allah. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha. Ketika mereka melakukan tindakan keji, yaitu tawaf sambil telanjang, mereka mengatakan wajadna 'alaiha aba'ana. Kami menjumpai leluhur kami seperti ini. Wallahu amarona biha. Dan Allah memerintahkan kami untuk melakukan seperti ini. Maka dibantah oleh Allah. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan wahai Muhammad, Allah tidak pernah memerintahkan kalian untuk berbuat keji seperti ini. Masa tawaf sambil telanjang, masuk masjid kok telanjang? Mana mungkin Allah perintahkan seperti itu? Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian akan berbicara atas nama Allah untuk hal yang kalian tidak ketahui? Sehingga mereka punya tradisi melakukan perbuatan nista, keji, tapi mereka klaim itu perintah Allah. Nah, ketika mereka mengatakan ini adalah budaya leluhur kami dan ini perintah Allah, maka yang dibantah oleh Allah bagian yang kedua. Ketika mereka sebut itu perintah Allah, bukan. Allah nggak pernah memerintahkan demikian. Baik, ini contoh budaya yang bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, budaya yang tidak bertentangan dan tidak diperintahkan. Seperti model baju, model minuman, model apa lagi? Peci, dan aneka model-model yang lain. Di masing-masing daerah itu kan punya kendaraan yang berbeda-beda ya. Di Jawa ada namanya andong ya. Kalau di Sumatera apa? Kurang tahu, Ustaz. Ada yang namanya ini, yang namanya itu. Terkadang beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Bagaimana cara mereka menggunakan kendaraan. Baik. Dan itu semuanya bagian dari budaya yang tidak diperintahkan dan juga tidak bertentangan dengan syariat. Apa hukumnya? Boleh. Nabi SAW ketika tiba di kota Madinah, beliau menjumpai beberapa budaya seperti itu dan beliau izinkan. Wallahu a'lam.